Selamat datang di Brighton Ace Channel. Ya. Judul konten kali ini adalah Versus. Bersama saya Andre Christian Brighton Ace dan Bapak Lim Iwan Brighton Ace. Halo, apa kabar Dre? Luar biasa baik. Nah, sebelum kita lanjut mulai ini, Versus ya, sesuai judulnya itu. Ya. Kira-kira itu kita mau bahas tentang apa sih? Versus ini apa sih? Oke. Jadi konten versus ini adalah pembahasan tentang dua hal yang berbeda, dua opini yang berbeda, dari yang sedikit bertentangan, dari opini saya dan opini kamu, bro. Oh, tapi ini kita bahas apa? Tentang dunia apa dulu ini? Ya tentunya karena kita di properti, ya pasti tidak lepas dari properti. Oh, properti. Betul. Oke, siap. Nah, Ya. kali ini episode pertama kan ya? Betul. Kita mau bahas apa nih kira-kira ini? Episode pertama ini kita akan bahas enak mana tinggal di apartemen atau tinggal di rumah tapak. Ya, itu kan pembahasan yang banyak sekali dibahas sama orang-orang. Betul. Benar, Banyak orang itu yang masih bingung ya. Betul. Mau milih tinggal di apartemen atau di rumah. Yes. Iya. Nah, kalau dirimu gimana, bro? Wah, aku Lebih enak di rumah tapak atau di apartemen? kalau aku sih jelas jawabanku pasti rumah tapak ya. Sampai sekarang aku tinggal di rumah tapak kan. Oke, alasannya apa? Alasan, wah ini banyak sebenarnya Andre, tapi tak rangkum aja ya. Wah, dirangkum. Ya, yang pertama dari luasan. Oke. Nah, jujur aja itu ya. Aku ini butuh space yang lebih besar. Aku punya anak kecil kan. Anak kecil lagi suka lari-lari. Tuh barangnya anak kecil juga buahnya gitu kan. Betul. Paling enggak aku butuh satu kamar khusus untuk anakku gitu loh. Betul, enggak cukup. Iya. Biasanya tetap. Bener. Iya. Nah, terus yang kedua, aku ini tipikal orang kolot, orang lama, suka interaksi sama orang. Oh. Gitu. Nah, Iya. kalau di rumah kan kita jelas ya. Tetangga kanan kiri kita itu siapa, kiri siapa, depan itu siapa. Ya kan, jadi datang pulang kerja nggak cuma ketemu istri, masih ketemu tetangga, masih ngobrol kayak gitu sih. Oh, oke. Itu yang bikin kamu lebih enak, lebih nyaman jadinya. Betul. Dan yang ketiga ini berkaitan dengan orang tua. Nah, kebetulan kan orang tua papaku kan masih ikut aku ya. Ya. Nah, papaku ini kebetulan suka binatang, suka pelihara tanaman. Itu loh. Iya. Nah, kalau di rumah, sekecil apapun rumah, pasti minimal itu ada ya 1-2 meter halaman di depan atau di belakang. Ya kan? Jadi kalau pelihara binatang kan enak, sudah kandangnya taruh sana, sudah nggak usah masuk rumah. Gitu loh. Betul. Nah, terus ini kamu ini pasti kan milih apartemen, kamu tinggal di apartemen kan gitu ya? Jelas. Nah, kalau itu jelas. Nah, menurutmu ini apa sih, Dre? Aku jujur nggak pernah tinggal di apartemen ya. Kira-kira kamu bisa mempengaruhi aku ini apa? Positifnya itu apa sih? Jadi gini, bro. Enaknya di apartemen karena saya sudah tinggal 1,5 tahun saya di apartemen ya. Oke. Dan saya memutuskan enak di apartemen gitu ya. Kok bisa itu loh ya kan? Yang jadi pertanyaan kan itu pasti. Betul. Ini saya kasih tahu alasannya supaya kamu juga pindah ya. Alasannya yang pertama jelas efisien. Simple, efisien. Gitu di apartemen. Maksudnya efisien itu apa? Gini, bro. Kalau di apartemen, ya tadi kamu bilang kalau rumah tapak kan luas. Nah, kebanyakan apartemen pasti lebih kecil. Ya kan, itu secara luas. Iya, otomatis kita hidup tuh lebih efisien, bro. Kemana-mana itu efisien. Misalnya dari dapur, lalu kita ke ruang makan, ke ruang keluarga, ke kamar mandi, itu nggak terlalu jauh. Iya sih. Jadi gerakan kita bisa lebih cepat dan efisien. Itu sih yang masuk akal. Jadi maksudmu ini kan nggak usah jauh-jauh gitu ya, mau kemana-mana gitu ya. Betul, tidak melakukan effort yang berlebihan gitu. Keluar kamar, toleh kanan sudah kamar mandi, toleh kiri sudah dapur gitu kan. Nggak sekecil itu sih, cuman lebih efisien aja. Iya, paham. Itu yang pertama. Masuk akal. Nah, yang kedua ini yang paling saya suka, fasilitas. Fasilitas, maksudnya fasilitas itu apa? Saya kan suka renang. Oke. Ya. Nah, kalau saya tinggal di apartemen, itu udah ada fasilitas renang. Oh iya. Jadi ada kolam renang. Yang dimana kolam renang itu, bro,
saya nggak perlu ikut nguras kolam renang, saya nggak perlu ikut bersihin. Kolam itu sudah pasti bersih setiap hari. Bener. Saya bisa pakai setiap hari, setiap saat. Masuk akal. Dan Enaknya gratis gitu. lagi ya. Gratis. Betul. Gak cuma kolam renang bro, ada gym juga, Betul. ada parkir basement juga. Iya. Jadi enak. Iya, sekarang Gitu aku mau ngajak anakku renang juga susah ya. Harus keluar kan, harus Keluar. pindah. Iya. Kalaupun kamu punya rumah yang ada kolam renangnya, kamu harus maintenance kolam renang itu. Maintenance Gitu itu juga kan. mahal ya. Ya, itu jadi fasilitas itulah yang bikin enak. Terus apalagi? Betul. Yang ketiga juga salah satu yang bikin saya suka adalah keamanan, bro. Keamanan. Oke, lu kan sama, Dre. Gini, kalau ngomong rumah lapak ya pasti juga aman ya, tergantung wilayah lah ya kita ngomong. Cuman kalau kita ngomong apartemen, bahkan sebagian besar apartemen itu kalau kita mau naik lift aja ke area yang kita mau, itu harus menggunakan akses khusus. Oh, Ya kan? Betul. Nah, otomatis nggak semua orang bisa naik ke lantai saya. Betul. Jadi keamanan dari sisi sana ya. Betul. Benar. Jadi security 24 jam itu pasti ada di lobby. Iya. Betul sih, Itu yang kemarin bikin aman. kemarin aku ke apartemennya saudaraku itu juga gitu. Nah, Tak pikir bisa masuk langsung. nggak bisa kan? Masuk lobby aja nggak bisa. Nah, Harus itu. pakai apa itu namanya? Akses card. Betul. Iya. Itu yang saya kerja tiap hari, bro. Anak istri tinggal. Aman, saya nggak perlu khawatir. Iya. Karena nggak semua orang bisa naik ke lantai saya. Gitu sih. Masuk akal. Ya. Jadi ya itu yang bikin saya tuh suka banget tinggal di apartemen. 1,5 tahun ini saya tinggal di apartemen, bro. Cuman kan kamu ini kan tetap lebih suka rumah tapak, Iya, karena kamu juga saat ini tinggal Kalau di rumah disuruh milih tetap pilih rumah. tapak. Ya, nah yang bikin kamu nggak suka apa emang, bro, kalau di apartemen? Nah, ini Padahal enak loh. berdasarkan pengalaman orang yang pernah tinggal di apartemen, termasuk saudaraku yang tadi ngomong. Oh, oke. ya, biayanya itu mahal, Dre. Itu nggak bisa dipungkiri sih. Biaya itu apa namanya itu service charge. Wah, Betul. itu. Betul ya. Jadi Betul. kalau aku bandingkan ya, apartemennya saudaraku ini luasnya itu cuma 36 atau 40 gitu ya. Nah, itu service charge sebulan bisa 600-700 ribu. Nah, rumahku itu otomatis lebih besar dari apartemennya. Sebulan cuma 135. Iya, Itu iya. keamanan, kebersihan. Tapi bro kan fasilitasnya, bro. Tadi kan saya udah ngomong, Betul. ada kolam renang, ada gym. Oh, jadi maksudnya untuk service charge itu termasuk untuk Iya. fasilitas ya? Fasilitas. Oke. Itulah kenapa enaknya di apartemen itu fasilitasnya semua free. Karena kita udah bayar. Oh, jadi kalau dibilang mahal ya, Ya karena ada fasilitas. kita bayar harganya seperti itu. Betul. Ya. Itu Oke. sih. Oke. Ada lagi mungkin yang kamu kurang suka lah, kurang cocok tinggal di Kurang apartemen. cocok ya. Ya kembali lagi itu satu yang tadi aku ngomong itu. Aku ini suka interaksi sama orang gitu. Ya kan. Sih. Kalau apartemen ini kan ya jujur aja, kamu kenal nggak tetanggamu? Nggak mungkin lah. Saya 1,5 tahun, saya masih nggak kenal. Bahkan Kamu rupanya kayak apa saya nggak tahu, bro. kamu pulang kerja ya sudah masuk lift, masuk unit, selesai. Iya sih. Iya kan? Ya kita namanya makhluk sosial lah. Kita suatu saat itu kan butuh bantuan orang ya. Iya. Kalau di apartemen itu kan sungkan lah. Nama yang terakhir ini pengalaman saudaraku juga nih. Dia ini pernah keburu-buru Oke. mau keluar unit, tak tahu mau ngapain. Ternyata unitnya ini bukan unit, sorry. Apa itu? Lift. Iya. Liftnya tiba-tiba mati satu, sisa satu. Nah, Antri. Antrinya bukan main. Dia turun lift itu aja butuh 15 menit. Nah, itu kadang itu ya nggak selalu terjadi everyday setiap hari, enggak. Cuma kan kalau suatu saat aku butuh cepet nih, misalnya anakku telat bangun sekolah gitu ya, butuh cepet, liftnya mati. Iya. Waduh, nunggu, kasihan dia yang telat. Iya. Kalau rumah kan enak, lebih kita keluar pintu, naik mobil, keluar pagar, jalan, selesai. Ya, Gitu. iya sih. Tapi saya diakali, bro. Maksudnya diakali itu gimana? Itu memang pernah terjadi pada saya juga. Nah, Pas itu mau kan. keluar maintenance Nah. liftnya cuma ada satu, ada lagi di ujung lagi sebelah sana, Jauh sisi ya? satunya. Ah. Tapi saya lewat tangga darurat. Loh. Nah, diakalinya dengan kalau milih apartemen ojo tinggi-tinggi.
benar. Iya sih, tapi ya PR juga kalau misalnya kamu beli yang lantai 30. Nah, itu Lumayan bro, meskipun turun ya, tapi dari lantai 30 ke bawah ya bener. lumayan. Nah, saudaraku itu kebetulan lantai 20 tak berapa ya. Lumayan sih. Nah, itu loh. Iya. Nah, kalau rumah Andre, kenapa kamu kan pernah tinggal di rumah dulu ya kalau nggak salah. Iya. Terus kan tiba-tiba beli apartemen, tiba-tiba pindah juga ke apartemen gitu. Padahal dulu niatnya kan investor gitu ya. Iya. Nah, itu kira-kira kenapa sih kamu kok lebih milih apartemen dibandingkan rumah? Kan pasti ada alasan lah dibalik itu kan, gitu loh. Sekali lagi sih, lebih efisien. Balik selalu efisien ya. Iya, efisien atau Gini. males? bukan males, efisien. Efisien. Oke, Misal nih, catat ya. efisien. misal kamu bersih rumah, Ya. butuh waktu berapa lama? Hai, Saya di apartemen ya, sejam beres, bro. betul. Nggak terlalu besar, Betul. jadi enak, sejam beres bersih. Betul. Kalau rumah kita bisa 3-4 jam belum beres semua, Ya. gitu sih. Ya, Jadi, tapi kalau di enaknya apartemen gitu. kan, kalau di apartemen itu kita juga perlu membatasi barangnya kita juga ya berarti ya. Iya sih, itu Untuk memang efisien itu kan kelemahannya di sana. seperti itu ya. Betul. Jadi kita nggak sembarangan beli barang, taruh barang di mana, gitu. Tapi itu sih yang bikin saya nggak bukan berarti saya nggak akan beli rumah ya bro ya. Ya. Cuman untuk saat ini saya suka banget sama tinggal di apartemen. Oke. Nah, Betul. yang kedua nih bro, yang kedua. Apa nih? Ini pengalaman juga nih, dulu saat saya kecil gitu ya. Saya tinggal di rumah tapak, sebelah rumah saya itu tetangganya. Ya, kalau bahasa Jermannya itu Juaji bro. Juaji. Juaji Pol. gitu ya. Iya. Maksudnya juaji ini apa? Aduh, gini loh bro, kita kalau punya duit beli rumah, pilih rumah bisa. Ya, Tapi kan kita nggak bisa pilih tetangga, masuk akal. ya kan? Kita nggak Betul. pernah tahu tetangga ini modelnya seperti apa. Mm. Kalau tetangganya itu baik, tetangganya suka memberi, kita sebentar-sebentar diberi makanan, enak bro. Cuman kalau nggak kenaan nih, bahasa Surabaya ini ngomong nggak kenaan gitu ya, dikit-dikit ngajak berantem. Saya pernah itu naruh mobil kelewatan dikit ke areanya dia, yang dimana tidak mengganggu sama sekali areanya dia, cuman memang areanya dia. Iya. Itu rumah saya ditok-tok kayak saya ini nabrak pagernya dia, seolah-olah marahnya. Itu kan kayak nggak kenaan gitu bro. Iya. Kembali lagi kalau seperti itu sih manusianya ya. Iya Kembali sih, ke betul. tetangganya gitu. Betul. Iya sih. Tapi Cuman- ya itu kelemahan lah, Iya, kelemahan rumah ya. itu sih memang itu yang bikin saya, waduh kok nggak enak ya gitu. Kalau di apartemen ya seperti tadi yang dirimu bilang bro, tetangga itu sampai sekarang pun saya nggak tahu rupanya kayak apa. Gimana kita bisa berantem, ketemu aja nggak pernah. Iya benar. Gitu sih. Jadi ya kita hidup sendiri lah. Iya. Gitu sih. Ya sebetulnya semua punya kelebihan, punya kekurangan ya. Betul. Rumah ada kelebihannya, kekurangannya apa. Apartemen pun sama, Betul. ya kan. Ya kembali lagi, kalau menurutku sih kembali lagi tergantung kebutuhan kita gimana, Iya sih. keperluan kitanya itu seperti apa ya kan. Dan kembali lagi ya ke duit itu tadi ya. Iya. Ya kan. Cuman gini bro, kalau saya ada pertanyaan nih. Misalnya ya, kita belum punya properti ini. Oke. Kita tinggal di Surabaya. Punya duit 500 juta. Ya 500 juta ya. Ya, Oke. 500 juta nih. Oke. Kamu tetap lebih milih rumah tapak beli 500 juta. Padahal kamu domisili Surabaya nih, atau di apartemen. Padahal nih kalau kita bikin properti tahu lah ya, 500 juta kita bisa dapat apartemen itu di tengah kota Surabaya Timur, Ya betul. tengah Betul. kota Surabaya Barat. Betul. Masih dapat Bahkan lah di ya. tengah kota pun ada, tahu kan ya? Itu ada 500 juta bro. Nah kalau kita ngomong rumah tapak 500 juta, ada pun mungkin modelnya kayak kampung bro, Iya. harus sepeda motor. Iya benar. Sepeda motor kadang harus Benar. ditonton. Ya Atau mungkin ada pun di luar harus Surabaya, jauh jauh banget, gitu kan ya. Mm. Nah, kamu tetap lebih milih rumah tapak atau apartemen? Nah, sesuai kebutuhanku, kembali lagi ke kebutuhan ini ya. Kita ngomong kebutuhan. Dua kebutuhan utama sebetulnya dari luas sama interaksi dengan tetangga. Itu harus ya bro ya kalau kamu ya. Menurutku harus. Jadi aku tetap milih rumah.
walaupun sedikit lebih jauh. Meskipun beda kota nih sudah nih. Iya, betul. Oke. Aku tetap apa ya istilahnya itu nggak apa-apa wes, aku capek di jalan, aku ngalah lebih jauh, lebih mungkin biayaku lebih mahal, bensin ya terutama ya. Iya betul. Tapi aku tetap milih rumah. Gitu sih. Iya, Nah, iya. kalau kamu ini kemungkinan sih pasti milih apartemen lah. Pasti karena Iya lah. apa tadi itu malas ya, malas. Efisien. Efisien. Males coret ya. Efisien. Iya, iya. Pasti karena itu ya, toh. Iya jelas lah. Ya Iya. tahu sendiri lah ya. Kantor saya sama apartemen saya. Itu mungkin 2 menit sampai. Iya. Efisien bro, hidup bro Iya sekarang sih. bro. Iya Saya sih. nganterin anak saya sekolah dekat, nggak jauh-jauh banget. Bayangin saya maksain beli yang di selatan sana. Itu saya ke sekolah anak saya butuh waktu mungkin 50 menit, hampir 1 jam. Ya, belum macet ya. Belum macetnya. Lah anak saya suruh bangun jam berapa? Mm. Nah itu sih, itu pemikiran saya. Maka dari itu hidup itu sudah, ya kita ngomong susah-susah, ya kita harus efisien. Gitu sih. Itu ya kenapa kok saya lebih suka apartemen itu karena itu. Ya sih, ya mungkin kebutuhanmu saat ini itu, kebutuhanku Ya. saat ini seperti ini ya. Tapi bukan berarti ini kita berbeda pendapat. Lalu saya nggak mungkin beli rumah dan dia nggak mungkin beli apartemen. Nggak seperti itu ya. Ya, Kebutuhan aku kita tidak, saat ini. tidak menjelekkan apartemen. Betul. Maybe sometime suatu saat aku juga tinggal di apartemen, siapa tahu. Betul. Jadi kan paling nggak kalau ada info dari kamu gini kan enak gitu ya. Kira-kira apartemen seperti apa sih? Jadi kalau punya apartemen ya paling nggak tahu gitulah. Betul. Iya kan? Ya. Gitu sih. Jadi seperti itu sih as people. Jadi sekali lagi kita tidak menyudutkan orang yang tinggal di apartemen atau Ya, betul. orang yang lebih milih rumah tapak. Tidak Betul ada. sekali. Jadi sekali lagi ini opini kita masing-masing, opini saya, opininya Limiwan itu boleh berbeda, tidak pernah masalah. Siapa tahu juga bisa memberi insight pada as people yang lagi nonton di sini. Iya, betul. Ya. Jadi semua kita kembalikan ke kebutuhan, ke uang juga. Yes. Jadi yang penting sebetulnya kita punya rumah. Yes. Kita punya tempat tinggal, Tempat lah, bukan tinggal. bukan rumah ya. Kita punya tempat tinggal. Jadi mau itu di apartemen, mau itu di rumah tapak, rumah tinggal itu kebutuhan utama. Yes. Kan? Jadi jangan dipaksakan lah. Kita sesuaikan dengan budget. Ya kan, kalau memang budgetnya masih baru cukup untuk beli apartemen, ya silakan. Gitu. Ya kan. Ya, itu aja sih. Ya, sekian konten kita kali ini. Ya. Nanti next kita akan bahas hal-hal yang lebih menarik lagi. Nah, kira-kira Antara dua kita ketemu opini kapan yang nih? beda. Sabar Sabar ya. ya. Kita atur Ditunggu ya. waktunya dan kita atur kita mau bahas apa Ya, lagi. mungkin as people juga ada ide mau Hmm. bahas apa nih, perbandingan apapun lah itu, pokoknya hubungannya tetap dengan properti ya. Yes. Jadi kalau mau kita bantu, kita bahas, kita kasih opini, DM aja, bukan DM, komen. Yes. Ya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga di-share. Oke, sampai Oke. ketemu di versus selanjutnya. Thank you.